Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazet Triyatama dari Prodi Sejarah Peradaban Islam 1 dengan NIM 221104040018. Amsalul Al-Quran di sini saya akan sampaikan dengan 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian Amsalul Quran, dan yang kedua yaitu unsur-unsur Amsalul Quran. Yang ketiga ialah jenis-jenis Amsalul Quran. Yang terakhir ialah manfaat dari Amsalul Quran. Di sini akan menjelaskan apa itu Amsalul Quran. Yang pertama ialah pengertian dari Amsalul Quran. Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia menggunakan uslub yang berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan agar apa yang disampaikan dapat mudah masuk ke dalam lubuk hati manusia. Di antara keunikan Al-Quran dalam menyampaikan pesan kehidupannya ialah model menyampaikan pesan yang singkat, mudah, logis untuk dipahami. Dan salah satu metode tersebut ialah melalui ungkapan massal atau yang biasa kita sebut perumpamaan. Beberapa sumber menyebutkan amsal dalam Al-Quran merupakan visualisasi yang abstrak dan dituangkan dalam berbagai ragam kalimat dengan cara menganalogikan sesuatu dengan hal yang serupa atau sebanding. Ditinjau dari segi etimologi, kata masal, misal, atau masil berarti sama dengan kata syibah, syabah, dan juga syabih. Kata masal juga digunakan untuk menunjukkan arti keadaan, sifat, dan kisah yang mengagumkan. Dari situ, kita tahu bahwa kata amsal jamak dari kata misal. Bentuk tersebut diungkapkan sebanyak 19 kali dalam berbagai ayat dan juga surat. Sedangkan bentuk-bentuk lain disebutkan sebanyak 146 kali dalam berbagai ayat dan juga surat. Masuki unsur-unsur amsal, yakni ada 4 bagian. Yang pertama yaitu wujuhu syabah, artinya segi perumpamaan. Yang kedua adalah adat tasbih, alat yang digunakan untuk tasbih. Yang ketiga adalah musyabbah, yaitu yang diperumpamaan. Dan yang terakhir adalah musyabbah bih, itu sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Contoh penggunaan unsur-unsur dalam amsal ialah perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ditinjau dari unsur yang pertama yaitu wujuhu syabah, pada ayat dialog pertumbuhan yang berlipat-lipat. Kemudian unsur yang kedua yaitu adatut tasbih masuk dalam kata misal atau perumpamaan seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian masuk dalam unsur yang ketiga yaitu musyabbah, itu masuk dalam kata infak atau sodakoh di jalan Allah. Kemudian unsur yang terakhir ialah musyabbah bih yang dirupakan sebagai benih atau bulir. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis dan bentuk amsal. Jenis-jenis dan bentuk amsal tersendiri ada 3 jenis, yaitu amsal yang tegas atau musaharohah. Yang kedua yaitu amsal yang tersembunyi atau kaminah. Yang terakhir ialah amsal yang terlepas atau mursalah. Pertama ialah amsal yang tegas. Amsal yang di dalamnya dijelaskan lafaz-lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Contoh seperti pada Al-Quran surah Yunus ayat 24, kehidupan dunia yang tidak kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jenis yang kedua ialah amsal yang tersembunyi. Amsal kaminah yaitu tidak ditunjukkan atau tidak dinyatakan. Amsal ini menunjukkan arti yang indah, logis, dan juga simpel. Contoh pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 29. Penjelasan ayat ini adalah tiap manusia dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya jangan terlalu kikir dan juga jangan terlalu pemurah. Kemudian masuk jenis yang ketiga, jenis yang terakhir ialah amsal yang terlepas. Adalah ungkapan bebas tanpa ada unsur tasbih, dan tetapi bisa digunakan untuk kiasan. Contoh pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 84. Ayat ini menjelaskan keadaan atau karakteristik atau tabiat dari masing-masing orang serta kondisi sekitarnya. Dan yang terakhir ialah manfaat dari amsalul Quran itu sendiri.
Beberapa manfaatnya yaitu melahirkan sesuatu yang dapat difahami dengan akal dalam bentuk rupa yang dapat dirasakan panca indera. Mudah diterima akal karena makna yang difahami oleh akal tidak bersifat menetap dalam ingatan jika tidak difahami melalui gambaran terdekat dalam pemahaman. Manfaat kedua ialah menyingkapkan hakikat, mengemukakan sesuatu yang tidak nampak seakan-akan nampak sebagaimana pada surah Al-Baqarah ayat 3. Dan manfaat yang terakhir adalah motivasi orang untuk mencontoh perbuatan baik seperti yang ada dalam Al-Quran. Demikian pembahasan Amsalul Al-Quran dari saya. Mohon maaf apabila terjadi sebuah kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang diperumpamakan memasuki